yang sah perempuannya juga wajib mencari ilmu agama. Alhamdulillah, maghrib pahalanya wajib, nggak sebanding sama jutaan daripada itu. Bisa pahalanya wajib, nggak sebanding sama jutaan pahala sunnah. Sekarang kita duduk pastinya niat yang baik, niat yang soleh, ya untuk bekal diri kita, bawa pulang ke rumah untuk bekal anak saudara kita semuanya, maka duduknya kita sekarang menjadi pahlawan. Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Mas tuh sekarang Al-Fakir membawa kitab karangan bakal dan calon ulama besar di Indonesia, kumpulan ya, bukan karangan. Seseorang yang kemarin Al-Fakir singgung namanya Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus Syekh Abu Bakar Salim yang dari Balung, Jember. Ya, beliau murid utama daripada Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith yang alhamdulillah beliau ada di Madinah hari ini. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat dan barokahnya bisa sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Habib Zain bin Smith ini seorang yang ayahnya meninggal ada di Bogor. Ya, tapi beliaunya mulai kecil sudah diberangkatkan ke Timur Tengah, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, sampai pada akhirnya beliau tinggal ada di kota. Alhamdulillah, insya Allah kita baca daripada hasil pelajaran beliau Habib Muhammad Amin kepada guru besar Habib Smith, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Babnya bab simpel, cuman kalau kita nggak paham maka nggak jadi pahala yang besar, yaitu ikramul dhaif. Bagaimana di dalam Islam itu ada satu bab yaitu memuliakan tamu. Penting. Kita juga perlu dengar cerita-ceritanya ulama-ulama kita dalam memuliakan tamu. Pengorbanan mereka untuk tamu. Tamu. Kalau kita Al-Fakir, kita semua mungkin kalau ada tamu kurang lebih. Ada tamu ke rumah kita, kemudian tidak ketemu kita biasa aja. Oh ya, ya apapun. Mungkin begitu, tapi di dalam agama Islam itu kalau kita bahasakan lebay sama tamu, lebay. Mungkin segala-galanya. Nah, makanya yang pertama kali menjamu tamu di dalam Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, pelopor penjamu tamu. Jadi kalau ada dari kita ini melaksanakan ikramul dhaif, ada tamu datang ke rumah, kita suguhi apa adanya, kita hormati dia, kita sambut dia dengan baik, masuk senang, keluar senang, maka pahalanya semua kembali kepada Nabi Muhammad SAW, jelas itu Nabi kita, dan akan kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi itu setiap hari naiknya, derajatnya naik. Kita hadir majelis ini, terus apa pahalanya? Ya kan Nabi. Gara-gara Nabi istiqomah bikin majelis sendiri umatnya, kita ngikut. Nah kita ini semua kembali kepada Nabi. Lah, yang majelis bukan satu tok. Nah, kalau kita lihat di YouTube itu 500.000 hall, 500.000 hadir maulidan, 500.000 hadir pengajian, 500.000 orang. Berapa pahalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Sayyidina Ibrahim ini saking cintanya sama tamu, sampai-sampai kalau ada satu hari beliau nggak kedatangan tamu. Zaman dahulu rumah nggak kayak sekarang, pastinya berjarak. Ya, rakyat apa tuh umatnya nggak sebanyak sekarang. Dulu berjarak satu rumah kosong, rumah. Jadi mungkin nggak ada perkampungan yang banyak. Sehingga Nabi Ibrahim itu disebutkan sampai-sampai beliau membela-belani jalan 1 mil, 2 mil, mentok 3 mil cari tamu. Karena di sana itu ada namanya gharib, orang asing yang mungkin dari luar negeri mau ke mana, ngelewati rumahnya beliau, melewati kotanya beliau. Dicari orang asing kan gampang, lihat pakaiannya berbeda, bahasanya berbeda, wajahnya lain. Habis itu gerak-geriknya bingung lah. Zaman dahulu perjalanan di atas padang pasir, jadi penuh dengan debu, kelihatan kalau orang asing. Nyari 1 mil, jalan 1 mil, nyari tamu, tidak nemu, teruskan 2 mil. Tidak nemu, 3 mil, tidak nemu balik itu menyesal. Ya Allah, kalau tamu ya, tidak ada tamu nih eman. Kalau kita mungkin tidak ada tamu, alhamdulillah, beliau pancet, kopi pancet, pancet. Nah ini kita ya manusia biasa. Beliau Nabi Ibrahim nyari. Nah dari sini kita harus introspeksi diri. Kira-kira rumah kita ini rumah yang tertamui setahun berapa kali? Kalau hari raya jangan dihitung. Ya kalau hari raya jangan dihitung. Itu sak kampung masuk semuanya. Mana kita bicara di luar hari raya. Tamu datang mungkin bawa kerjaan. Tamu. Sales, tamu. Kalau kita nganggap dia tamu. Kalau kita anggap dia, ya Pak, di depan aja Pak. Ya dapat apa? Oh enggak, saya enggak perlu. Ya wis, makasih, salam. Ya tamu.
Kalau kita hormati dia, Muslim, doi, iman, dudukkan di depan lah, walaupun teras, disukui, walaupun nggak bingung. Tapi kita menjamu dia seperti kayak tamu, maka saya jadi tamu. Kemudian apapun, orang yang mungkin cuman ngantarkan undangan, ini dia undangan, saya ngopi di saya. Orang-orang soleh itu ngotot. Kan kalau orang soleh, kelasnya imannya nggak kayak kita ya. Kalau orang soleh itu makan, harus. Nggak boleh keluar dari rumah saya dalam keadaan lapar, nggak boleh. Itu orang soleh itu. Kita zaman ini masih banyak orang soleh, alhamdulillah. Kalau kita ke rumahnya nggak ada ampun, makan. Loh, mau sebentar? Nggak ada sebentar. Masuk sebentar, sudah siap makanannya. Bukan makan, diceritani sambil makan, kasih minum. Wes, mari, kenyang. Kopi, ya, kenceng nih melakukan nih. Ya Allah, pulang ke rumah nak ngenteni wajib cer sudah aman nih di rumah kita. Kenapa? Berkat namu ke rumahnya orang, apalagi orang soleh. Maka di sini beliau Al-Habib Muhammad Amin di dalam pelajaran beliau kepada Al-Habib Zain bin Smith, beliau memberikan wasiat bi ikramid dhaif, untuk kita sebagai orang muslim, ayo memuliakan tamu, jangan pernah menghinakan tamu. Kenapa? Karena tersebut dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, artinya apa? Imannya kuat dan kenceng. Di antara tanda-tanda iman yang kuat adalah orang ini suka memuliakan tamu. Tanda itu. Ya, ini hadis bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Kita kembalikan hadis ini pada kita. Ya pasti ada tamu datang. Pagi, lihat tamu siang, lihat tamu sore, lihat tamu malam. Sama apa beda perasaannya? Lihat perasaannya sama, alhamdulillah. Insya Allah tanda-tanda iman yang kuat. Lebih beda. Saya pengen bisa kalau malam dengan tamu. Nah, berarti belum tahu fadilahnya tamu ini apa ya. Maka insya Allah dengan sedikit yang akan disampaikan di sini bisa menjadikan semangat kita untuk menerima tamu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, "Ad-dhaifu yanzilu birizqihi wa yartahilu maghfuran li ahli bait." Satu di antara faedahnya tamu adalah ad-dhaifu, yaitu tamu, yanzil akan datang birizqihi dengan rezekinya. Artinya, tamu itu akan datang membawa rezekinya ahli bait. Tapi kan yang nyuguhi teh saya. Teh itu kalau keminum sama tamu berarti rezekinya tamu. Allah kirim teh itu ke rumah kita dalam keadaan satu kotak. Uang kita, yang kerja kita. Begitu kan akalnya ya, logikanya begitu. Tapi di 12 isi daripada celupan teh, anggap aja isinya 12. Ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup kita ada tamu 2. Maka maaf, 10 rezeki kita. 2 teh celup itu rezekinya tamu. Kenapa? Tamu datang tidak mengurangi rezekinya ahlul bait. Tidak mengurangi rezekinya sahibul bait. Datang bawa. Contoh, maaf, kita ke sini, dianggap tamu sama sahibul bait. Semua ini makan, melarat awak gelek nyempak soto terus ini. Enggak ada melarat. Al-Fakir datang ke sini, rezekinya Al-Fakir dapat soto. Antum dapat semua, yang dapat air membawa rezekinya masing-masing. Sudah tertulis di alam sana, hari ini kita namanya tersebut, makan ini, dapat itu. Maka yang punya bed, kita yang punya rumah-rumah nanti, yang punya pikiran, kopiku. Di antara gula yang sudah kita sokkan ada di tempatnya, itu banyak. Saya beli, saya kerja, saya masih ingat uang ini, uang dari hasil untungnya kerja ini. Tapi ingat, ada 2 sendok rezekinya tamu di situ. Kalau tamunya cuma 1. Kalau tamunya banyak, maka banyak rezekinya orang. Kalau kita tolak tamu, berarti kita telah menolak orang dengan rezekinya. Bahaya. Nggak ada nurnya rumahnya. Nggak ada cahayanya. Makanya tamu datang ke rumah kita, mereka bawa rezeki sendiri. Tapi Allah titipkan lewat kita. LPG-nya lewat kita. Air panasnya lewat kita. Teh, habis gitu, apapun yang kita suguhkan nanti, titip. Allah titip. Tak kasih teh 2, walaupun kamu belinya 12. Tak kasih gula, walaupun sekilo. Titip 2 sendok. Kenapa besok lusa ada tamu mukmin, muslim, seagama, seiman, mau datang ke rumah Anda, tak menghormat. Kenapa? Bakal kamu sugeng dengan 2 sendok tadi itu rezekinya dia. Cuman kita kan tidak dikasih kabar malaikat di sak kilomu, ya enggak. Kita harus sadar sendiri bahwasanya yang datang kepada rumah kita itu punya hak orang lain. Ada haknya kita, ada haknya anak istri kita, ada juga haknya tamu. Yang kedua, tamu itu wayar tahil. Kalau sudah pulang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, maghfuran li ahlil bait.
akan menjadi pengampun daripada keluarga itu. Masuk bawa rezeki, yang kita suguhkan rezekinya mereka. Bahkan kita dapat tambah rezeki karena kita sedekah. Yang kedua, kita yakin bahwasanya gula ataupun apa yang kita suguhkan itu miliknya mereka. Membawakan rezeki. Yang kedua, kalau tamu pulang, bawa dosanya kita semuanya. Selama bukan hak manusia. Kurang apa tamu ini? Kita kadang-kadang suruh istighfar berat. Mungkin. Disuruh taubat terus, mungkin ya berat. Disuruh istighotsah terus, ya mungkin ya berat. Dibantu sama Allah lewat tamu. Gak perlu istighfaran bareng. Jamu menjamu, sapa menyapa, baik sama baiknya, senyum sama senyumnya, ngaberno karpet, melipat karpet, dapat pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Indah. Islam ini indah, makanya kan ada istilah itu bahasanya kita, kebacut orang Islam kita masuk surga. Kenapa? Macamnya ampunan Allah lewat apapun. Taubat bisa, istighfar bisa, jamu tamu bisa, sholawat, semuanya bisa. Gerak-gerik kita, merem kita dapat pahala bisa. Itikaf. Ada di masjid itikaf. Aduh, habis kerja ini. Kena air mandi. Ngantuk. Enggak apa-apa ya, apalagi ngantuk. Tidur. Sambil nunggu isya. Pahala. Napasnya, meremnya, detik kita pahala. Ada agama yang janjikan daripada itu. Islam itu indah. Makanya keterlaluan kalau ada umat Islam nggak masuk surga. Apalagi taat kepada Allah. Nggak harus, insya Allah, termasuk orang-orang yang masuk ke surga. Makanya guru-guru kita itu memberikan kepada kita motivasi. Tamu itu datang bawa rezeki, pulang bawa. Saya pernah dengar cerita, wallahu a'lam, apakah ini hadis atau tidak. Pernah suatu saat itu zaman Nabi SAW, wallahu a'lam ya, ini perlu di cross check juga. Cuman cerita ini inspiratif, bagus lah. Ada seorang istrinya sahabat itu nggak suka sama tamu karena ada alasannya. Kita nggak punya apa-apa. Suaminya datang, Nabi mau datang, sahabat mau datang. Wah, alhamdulillah. Suaminya seneng lah Nabi teko. Seneng kita kedatangan orang tua kita aja seneng. Bagaimana dengan Nabi? Istrinya cemberut. Aduh, ada apa-apa ya dapur. Nggak punya ini, nggak punya itu. Wes, Nabi nggak cari apa-apa. Nabi nggak cari makanan. Buat apa Nabi nyari makanan rumah kita? Nabi datang ke rumah, ngasih berkah sama kita. Rumahnya berkah, anaknya berkah, kamunya berkah, anak kita berkah. Akhirnya suami istrinya tetap ngotot pakai akal. Dasar agama Islam itu pakai iman, pakai keyakinan, bukan pakai akal. Pakai akal nutut. Allah biarkan. Akhirnya Nabi tahu. Nabi mendapatkan kabar bahwasanya istrinya si fulan ini berat untuk menerima. Akhirnya suaminya dipanggil sebelum Nabi berangkat. Sendiri, bawa Maryam sendiri, bawa Dewi supaya nggak ngerepotin ahlul bait. Nah, itu juga perlu kita tiru ya. Kalau ke rumahnya orang perlu lah bawa sedikit, walaupun nggak wajib. Nggak wajib. Kalau kita ada rezeki, bawa gula sekilo, setengah kilo, seperempat, tidak apa-apa. Ya, Nabi SAW bersabda, tahabu, saling memberikan hadiah Anda kepada sesama, maka kamu akan saling bercinta. Ada cinta, ya Allah, iya, fulan nih. Jadi waktu telepon, mau mampir ke Manjenengan bisa. Wah, ini sudah kebayang, Pak Mandai. Duh, itu bukan perasaan duniawi, cuman artinya kita baik. Wah, ini nggak gula biasa. Artinya kita baik. Nah, itu senang. Akhirnya kita termasuk muslim yang suka untuk didatangi atau suka untuk ditunggu kedatangannya. Akhirnya Nabi dijamu dengan makannya Nabi sendiri ketika pulang, si sini ngintip. Bahwasanya para sahabat, para nabi ini bawa ular. Ini dikasih gambaran ya, bukan hakikat ya, gambarannya. Allah buka mata hijabnya supaya tahu fadilahnya memuliakan tamu itu ini. Apalagi Nabi. Sahabat ada yang bawa ular, ada yang bawa al-muhim membawa sesuatu yang busuk-busuk dan jelek-jelek, menakutkan sehingga suaminya istrinya teriak la ilaha illallah. Kenapa? Saya tidak melihat kecuali Nabi SAW keluar dengan sahabat membawa ular, ada yang membawa ini, ada yang membawa hewan buas, ada yang membawa hal yang busuk. Apa itu? Kemudian suaminya dipanggil oleh Nabi. Ketahuilah yang kami bawa daripada rumahmu itu adalah dosa-dosanya yang kamu. Dosanya istrimu, dosanya kamu yang terjadi selama di dunia ini dibawa sama tamu-tamu. Kenapa? Karena tamu datang ke rumah Anda, walaupun nggak istighfar, walaupun nggak istighosah dalam rumah, tamu datang, itu malaikat yang akan memberikan istighfar. Mintakan ampun kepada malaikat. Sangat ajaib, sangat indah ya. Islam itu indah, alhamdulillah.
masih cuma terima tamu tok, mendapatkan rezeki dan mendapatkan daripada ampunan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau juga bersabda, ma'ata ahadan minal muslimin dhaifun, tidak datang kepada seseorang muslim siapapun satu tamu. Artinya apa? Kapan tamu datang? Illa wa ma'ahu malakani yaktubani li sahibil bait. Maka ada satu tamu ini dikawal dengan dua malaikat. Satu golongan tamu, ada dua malaikat yang mengawal. Apa tugasnya? Menulis untuk orang yang punya rumah yang baik, yang meramah tamah kepada tamunya, kemudian menghormati tamunya, bikulli lukmatin alfahas. Satu, faedahnya terima tamu baik. Yang pertama, setiap kecapan, setiap kunyahan daripada tamu akan dibalas dengan 1000 kebaikan. Nah, ngunyahnya 10. Nah, kalau ngunyahnya 100 sekali tak, satu orang 20 kunyah. Yang datang 20 orang. Berapa ratus ribu pahala daripada orang kunyah. Ya Islam ya. Kunyahan tamu itu kalau kita senang, alhamdulillah. Dimakan. Ya Allah senangnya. Diotek kabeh. Dicoba semuanya makanannya. Senang. Bukan susah, senang. Alhamdulillah apa? Semakin banyak Anda mengunyah, semakin banyak pahala saya. Satu kunyahan 1000 kebaikan. Satu kunyah. Yang kedua, wa yarfa'lahu alfa darajat. Dua malaikat ini nulis faidilah kedua, faedah kedua, mengangkat bagi orang yang menerima tamu dengan baik 1000 derajat. Alhamdulillah. Yang ketiga, wala yuktab ala sahibil baiti sayyi'atun ba'da dhaifi arba'ina yauman. Yang ketiga, yang ditulis oleh malaikat adalah tidak akan ditulis bagi orang yang menjamu tamu dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, kejelekan selama 40 hari. Tamu datang hari tanggal 1. Kemudian selain diangkat derajatnya, selain dikasih 1000 derajat, maka sahibul bait yang punya rumah menerima tamu dengan baik dan ikhlas, menjamu apa adanya dengan baik dan ikhlas 40 hari ke depan, kejelekan akan diberi oleh Allah. Selama tidak nawa itu, mumpung saya kira tamu meminta maksiat. Ya enggak boleh gitu ya. Yang keplecuk, yang nggak sengaja jatuh kepada kemaksiatan, Allah hapus berkat daripada tamu. Ya kalau tamunya 40 hari sekali datang. Kalau kita masuk tamu yang 1 bulan 2 kali, berapa pahala kita? Berapa dosa yang Allah ampun berkat daripada tamu. Yang keempat yang ditulis oleh dua malaikat adalah wa yakunu fi amanillahi ta'ala. Masuknya tamu ke rumah akan menjadi pengaman. Tulis, ini orang harus saya amankan ke malaikat. Kenapa? Karena menghormati dengan tamu dengan baik. Istrinya yang capek mungkin menyiapkan, suaminya yang mungkin habis capek kerja, belan-belani senyum, belan-belani terima dengan baik, beberno karpet, nyepakno kursi, semuanya itu akan dikasih pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Indah. Alhamdulillah. Ma'ana Rabb ya khair Rabb, katanya para salaf. Kita punya Tuhan sebaik-baik Tuhan. Alhamdulillah. Ma'ana Nabi ya khair Nabi. Kita punya Nabi, alhamdulillah, sebaik-baiknya Nabi. Indah semuanya. Ma'ana salaf ya khair salaf. Kita punya ulama, sebaik-baiknya ulama. Mengajarkannya dengan indah. Memberikan pemahaman dengan baik. Sabar, santun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat ada seorang bertamu kepada Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus. Abu Bakar Adni Al-Idrus. Zaman dahulu ya, teman-teman. Satu orang, kalau di Indonesia ini, nampanan, 5 atau 4. 4 tuh seneng, wes, alhamdulillah, parah gitu. 5 orang, ya lumayan lah, masuk ganjel. Tamunya Abu Bakar Adni, 1 orang, 1 nampan. 1 nampan, 1 orang. Jelas, orang siapapun tidak bakal kuat. Atau 1 nampan, 2 orang. Kemudian, 1 nampan biasanya 1 gulai. Ini 1 orang, 1 nampan kok gulai. Al-Muhim, Habib Abu Bakar Adni memuliakan tamu-tamunya itu dengan super istimewa. Kalau bisa dibilang berlebih. Sampai kelebihan. Akhirnya si tamu ini kaget. Wahai Habib, boros, eman, mubazir, Beb. Ini kalau saya makan 1 enggak habis, 2 orang enggak habis, 3 atau 4 baru habis, Beb. Kok ini eman? Makan aja, makan. Sudah makan. Nanti enggak ada istilah mubazir, makan aja. Protes lagi, Habib, eman. Ini gulai sak mangkok saya enggak habis, eman. Akhirnya beliau ngomong,
saya ini baik nggak? Wah, antum baik banget, Habib. Antum istimewa, antum memuliakan tamu dengan baik, antum karom, ya dermawan banget, istimewa. Katanya beliau, saya ini punya kakak lebih baik dari saya. Wah, langsung kebayang di otaknya, lek ADE kayak gini, satu orang satu nampan, berarti kakaknya satu orang satu setengah nampan. Waduh, lebih hebat. Rumahnya, wah ya udah wali lipat. Abu Bakar Ademnya ini Habib, wali, alim, ulama, cuman perawaannya perawaan raja. Jalan kemanapun beber karpet. Ada ya ulama kayak gini, beber karpet. Pakai kuda, pakai onta yang termahal di daerahnya. Cuman hakada, wahakada, wahakada. Penampilan boleh istimewa, mobil boleh mahal. Ini tidak nyimpen di rumahnya gini. Habib punya utang. Akhirnya orang banyak komen. Ya, oh, begini. Lama kok penampilan kaya banget. Sedangkan Islam mengajak kita untuk zuhud, waro, jauhi dunia. Ini dunianya banget. Pengawalan, pakai pengawalan ya kayak aja gitu, hampir-hampir kayak. Ya, hatinya, hati aulia, zahirnya kayak akungnya kayak duduk di kursi. Kursinya bukan kursi lipat, kursi sofa. Zaman dahulu ini. Waduh, orang lihat. Akhirnya setelah beliau meninggal, orang yang komen-komen ini dikasih tahu. Akhirnya anaknya ceramah, di saat jenazah meninggal, alhamdulillah, orang-orang Hadramut itu kalau ada yang meninggal, alhamdulillah, baru innalillah. Alhamdulillahirabbil alamin, ayah saya meninggal pada iman dan Islam. Innalillahi, syukur dulu sama Allah. Tatak hatinya ya. Ya, ketahuilah bahwasanya ayah saya ini walaupun keadaannya keadaan saja, tapi semua orang tahu orang yang di Aden tidak ada yang melarat di zamannya Bakar. Kabeh dipenuhi. Kalau di Indonesia beras di interno, gula di interno, tidak ada yang sambat kecuali pulang bawa hajat. Hajat duniawi dikasih, hajat ukhrawi di dua no. Wah, semuanya kepenuhi. Tapi ketahuilah, ayahku sekarang meninggalkan warisan utang sekian miliar. Zaman dahulu kok dihitung sekarang itu miliar. Walaupun kita aneh tinggi dan lain sebagainya, ya, tapi abah saya punya utang miliar untuk bantu orang lain. Nah, ini tidak boleh memvonis orang lewat dohir, ya. Tidak boleh. Makanya yang paling enak itu termasuk tanda Allah cinta kepada seorang hamba ketika dia disibukkan dengan aib dirinya. Wah, enak, wis. Ada orang punya aib. Kok gini ya? Astagfirullahaladzim. Lain deh. Nah, langsung ke sini. Ini tanda Allah baik. Kenapa? Dengan kita meniat aib kita sendiri, nanti kita sadar kalau kita punya nilai merah. Kalau punya nilai merah, kita akan kalau dikasih hidayah sama taufik, cari ilmu, cari ya percaya nilai saya nggak merah lagi. Tanda. Tapi kebalikannya, tanda Allah nggak suka sama seorang hamba, Allah benci sama seorang hamba, Allah nggak senang sama seorang hamba, ketika dia disibukkan cari aibnya orang lain. Ya, nunjuk tak pernah nunjuk dirinya sendiri. Tanda Allah nggak suka sama. Maka silakan introspeksi diri, kita sendiri termasuk yang bagaimana. Akhirnya orang ini berangkat. Di mana di rumahnya Habib? Namanya Habib Husin, yang kakak saya yang paling baik ini, rumahnya ada di Tarim, Hadramut. Berangkat sama-sama Hadramutnya, Aden sama Tarim. Sampai mungkin berapa hari, kemudian masuk. Datang ke pasar tanya, mana rumahnya Habib Husin yang kaya raya, yang buaya, yang taruh-taruhan. Tarim mikir, Habib Husin Al-Idrus, kaya raya, baik, tak karu-karuan. Tidak ada. Loh, tidak mungkin, tidak ada. Ini Habib Bakar Adeni yang ngomong. Itu ulamanya ya. Saya ulang. Habib Husin, adiknya, kakaknya Habib Bakar. Ya, betul. Al-Idrus, ya betul. Baik, ya betul. Ada ini. Kaya raya, tidak ada. Ulangi saya lagi. Namanya siapa? Habib Husin. Al-Idrus. Adiknya Habib Bakar. Ya betul. Baik, ya benar. Kaya raya, tidak ada. Loh, bisa ya. Internal. Sampai ke rumahnya kalau di Indonesia ini gede. Bukan, yang rumahnya istana, yang kalau kemana-mana pakai karpet itu loh. Tidak ada, ditarik orang kayak gitu, tidak ada. Habib Husin Ali terus, ya ini. Baik, soleh, ya ini. Enggak, ini orang. Sudah membiro, mungkin ini, coba tanya. So, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lama. Ya, lama maksudnya. Keluarnya itu lama, dibukakan pintu, salaman, duduk, basa-basi, mujamalah. Dari mana? Dari sini. Ngetes, ini orang ini ngetes. Tum siapa? Habib, saya Husin. Husin bin siapa? Husin bin Abdullah itu. Siapanya ya Bakar? Oh itu adik saya itu. Mendelok rumah ya. Ini adiknya raja.
bilang kakak saya lebih dermawan dari Mas. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Beliau masuk. Sebagaimana saya bulbat biasanya kan masuk berarti ngambilkan sesuatu. Lama ngambilkannya. Iki wis luwe dari luar kota ini. Badan jalan kaki. Oh, Habib. Wis omahe kok ngene. Ya, suguhane tak ada, uang nggak jelas. Datang bawa nampan, isinya air seperempat atau setengah. Tok, air putih, Pak, setengah tok. Apa nggak dipuli wisan. Yang kedua bawa piring, di piring itu ada roti Maryam lah kalau zaman sekarang. Roti Maryam setengah atos. Yang kalau dikepuk di anu ini tok 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 saking atos. Kalau di gigi jelas tidak bisa. Cukupkan. Aduh, apa adanya. Bengong ini orang. Lu di sana satu orang nampan bule, ada hati, ada ini. Bingung. Habib Husin yang guyu. Ini kerjaannya Abu Bakar. Ini adik saya yang nyuruh. Tapi bilang guyu toh. Mari makan, mari makan. Ya namanya itu rumahnya ulama, ya nggak ini kurang ajar kan, isti makan wis. Ini ya apa cara makannya atos? Cemplung di air. Kalau kita nanti Maryam masuk ke gulai, sudah Maryamnya rasa berupen, lembut, enak, nggak pakai gulai enak, dikit gulai, dikit daging lagi kita. Nikmat. Ini Habib pakai air, sudah rotinya atos pakai air. Apa enaknya? Bukan pakai madu, pakai air. Belum sampai lemes lemir, nah dimakan. Anyep semuanya wis. Bingung ini orang. Al-Muhim ini orang mukanya berubah sudah ya. Buyar busannya. Kenapa? Kamu disuruh adik saya ke sini ya? Iya, Beb. Saya katanya antum ini orang paling dermawan, paling baik. Sedangkan Abu Bakar Adis itu, Beb, seorang sak nampan, seorang sak bule, seorang, satu orang itu kasih begitu hebat. Dengan roti Maryam setengah, roti air setengah atos lagi. Ayo dari mana? Baik dari mana? Adik saya Abu Bakar nggak bohong, iya benar. Kok bisa, Beb? Kamu tadi tahu kan, saya masuk lama. Iya lama. Padahal yang keluar ini tuh, iya. Saya ini lagi nimba sumur saya. Sumur saya sat. Artinya Pak, butuh tali yang super panjang untuk masuk ke dalam. Cuy, pleng, masuk. Sudah lama, itu 1 menit. Saya dapatnya cuma 1 gelas. Tarik itu lama, masukkannya lama, narikkannya lama karena panjang. Saya tuangkan cuma 1 sumur menghasilkan 1 gelas air. Kemudian saya lihat di ruang daripada tempat makan saya hanya ada 1 roti yang keras ini atos. Nah, roti atos itu tidak bisa digunting, tidak bisa dipisau, dipetil, soro, mutusnya tuh sulit. Saya kesulitan dalam memutus airnya. Allah takdirkan bisa terputus jadi setengah. Nah, saya punya harta hari ini adalah 1 gelas air itu harta saya. Dan 1 roti Maryam harta saya semuanya selain daripada rumah ini. Saya berikan setengah harta saya untuk tamu yang nggak saya kenal. Artinya setengah daripada air itu saya minum, saya, istri dan anak saya. Setengah dibagi 3. Anda setengah 1 orang. Roti Maryam yang saya putus setengah di atas itu, setengah untuk saya, istri dan anak saya, setengah untuk jenengan. Saya kasihkan 50% harta saya untuk Anda. Ya Allah. Makna baik tidak harus dengan harta. Makna baik tidak harus dengan suguhan opo. Nah, kalau orang mengeluarkan air putih itu kita harus nonton. Mungkin tidak punya lagi. Ya mungkin ketepaan habis sirup. Pas ketepaan habis, mungkin LPG-nya habis, harus pasang nonton. Kalau kita datang bukan karena makan. Begitu. Nah, justru kalau kita bertamu ke rumahnya orang, ngasihnya pas-pasan, kirim dong Gojek, Grab, kopi, kirimi makanan. Kita pulang, kirimi beras. Loh, apa ini? Hadiah kayak gini. Takut. Jadi kita datang ke rumah itu bisa ngecek. Ada putih toh. Akan di gula, akan di teh, akan di kopi. Kirimi. Kenapa? Mungkin dia lagi dalam keadaan ekonomi nggak baik. Berberi gula bisa. Bukan langsung diponis, welit, jangan. Akhirnya bawa dosa. Ya. Hanya bawa dosa sendiri. Lihat bagaimana Al-Habib Husin Al-Idrus. Ya, begitu istimewanya memberikan 50% hartanya untuk tamu. Ya, itu adalah contoh daripada kebaikan para ulama. Yang terakhir, cerita yang terakhir adalah seorang imam namanya Abdullah ibnul Mubarak. Karena suatu saat beliau kedatangan 1 orang tamu, 1 kelompok tamu datang. Akhirnya beliau tidak melihat setiap orang dulu itu punya kandang untuk menjamu tamu. Kandang sapi nggak ada,
Bis, nggak ada sapi. Kandang kambing nggak ada, apalagi kandang onta, jelas nggak ada ontanya. Tidak menemukan untuk menghormati tamu kecuali hanya kuda. Yang kuda ini digunakan untuk berperang, untuk bekerja, untuk mengajar, untuk belajar, untuk dakwah, untuk kebaikan, dan untuk hajatnya anak istri. Kalau zaman sekarang punyanya sepeda motor tok satu, itu buat kerja, buat antarkan anak, buat antarkan istri. Sepeda motornya dijual untuk tamu. Nah, Sayyidina Abdul Mubarak membeleh, disembelih ontanya, kudanya untuk tamu-tamu. Suguhkan, tamunya senang. 3 hari biasanya ya. Tamu-tamu di sana kan perjalanannya repot, jadi maksimal 3 hari, nginepnya 3 hari. 3 hari satu kuda. Kemudian istrinya cemberut, marah istrinya. Lama itu mencaci-caci suaminya. Udah jenengan ini, nggak punya akal jenengan ini. Jangan terima tamu kalau kita nggak punya harta. Jangan terima tamu kalau kita nggak punya apa-apa. Satu-satunya kendaraan yang kita bisa gunakan untuk cari uang, Anda jual. Dari mana kita dapat uang? Nah, itu rezekinya Allah ini. Dari mana kita dapat uang? Nah, selama dari mana? Selama ini dari Allah. Dari mana? Kadang-kadang orang sakit datang rezeki, nggak pakai keluar. Ini kuda bermanfaat untuk Anda dakwah. Wah, Al-Mu'in mengeluarkan argumentasi bahwasanya kamu suamiku bodoh dengan Anda membeleh kuda ini untuk tamu tok, tamu tok disuguhi sampai belan-belani jual sepeda motor zaman sekarang. Akhirnya diajak tobat, istriku tobat. Tamu itu dimuliakan dalam Islam. Kak, ada tobat, kamu bodoh. Istriku tobat kepada Allah. Tamu ini diceritai hadisnya Nabi, ceritanya Nabi. Ya, itu Nabi, kamu Nabi-Nabi. Kalau kita umat muslim nggak niru Nabi, niru siapa? Dia ajak tobat ketiga, nggak tobat, cerai. Sudah. Hada firaq baini wa bainik. Cukup, wis, tak payah nang wong. Ya sedih. Ya Allah, gara-gara terima tamu, gak masuk. Akhirnya dia mengelogikakan Islam. Logika, kalau kita nggak punya kuda, kita punya rezeki. Logika Islam, padahal Islam itu keyakinan. Keyakinan, iman dan Islam itu nggak ada di otak, ada di yakin. Akhirnya beliau dibela sungkawi sama orang-orang kampung. Syekh, semoga Allah kasih kekuatan sama engkau, semoga engkau dikasih kesabaran, engkau kasihkan dia akhir, terima kasih banyak. Kasih semangat supaya tetap mengajar, tetap dakwah, tetap kita bantu Syekh. Kalau ada perlu ngomong sama saya, kalau perlu kuda tak pinjami. Subhanallah, ada satu orang kaya di daerah itu datang ke rumah. Abdullah bin Mubarak, sehat, alhamdulillah, basa-basi. Saya dengar kamu, ya maaf ya, ini agak pribadi, terjadi perceraian antara kamu sama istrimu yang sudah lama kau nikah. Iya, udah apa insya Allah, mau diapakan lagi? Ini wahai Abdul Mubarak, saya punya anak perawan. Istrimu yang kemarin umurnya 40 tahun ke atas. Saya punya anak perawan. Diminta darah biru, keturunan raja dan menteri, minta anak saya, karena anak saya cantiknya, karuan. Saya tolak. Saya nggak seret. Diminta anak-anaknya ustaz, diminta anak-anaknya ulama, dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota, ganteng-ganteng, wes oke-oke ono kabeh. Alim-alim tak tolak, bukan karena sombong, saya belum seret. Saya kok dengar Anda cerai ini bukan senang, cuman saya mendapatkan seret. Ojo-ojo rezeki ini anakku dapat. Padahal saya Abdul Mubarak sudah tua. Saya tawarkan kamu kepada anak saya yang perawan. Waduh, saya Abdul Mubarak tahu diri, kesian. Masih perawan, umurnya belasan, menikah sama saya umur 50 tahun. Wis tak koyo Joko wae. Tak jeneng muridnya saya aja enggak. Lek muridmu enggak sebanding sama yang melamar anak saya. Ono tak muridmu sing alimnya kayak alimnya anak bulan? Ya alimnya itu yang sudah saya tolak. Ada tak muridnya kamu yang anaknya raja? Tidak ada, anaknya raja, anaknya menteri lawan saya. Muridku enggak ada apa, anak maunya kamu. Kesian anakmu masih muda, masih belia, harusnya bisa menikah sebagaimana anak perempuan menikah. Enggak kamu. Anak saya ridho sama saya. Anak saya enggak ngatur siapa calon suaminya. Yang penting saya ridho. Kalau memang itu yang diminta, coba musyawarahkan sama istri. Istri saya, apa katanya saya kepala keluarga. Semuanya ridho. Ya sudah mau diapakan? Tunggu di sini. Lihat ya, bagaimana Allah mengagungkan orang yang mengagungkan tamu. Besoknya dia membawa orang-orang keluarganya. Sayyidina Abdul Mubarak suruh di rumahnya toh. Tidak usah cepat-cepat terop sekarang. Tidak usah pasang speaker. Longgo de oma aku ngenteni. Minyak wangi beliau yang bawa. Rombongan tamu ini yang bawa. Yang nyepak catering beliau. Semua acara pernikahan ditanggung sama besan, sama mertuanya sendiri. Jadi bingung Sayyidina Abdul Mubarak bukan lebih dulu. Apa gini? Kan saya sudah bilang. Kalau saya mau menikahkan loh, sekarang wes iki tamunya datang bawa makanannya sendiri, bawa dovo sendiri, bawa acara. Tok saya Mubarak.
dapat perawan lagi, belasan lagi umurnya, dinikahkan. Alhamdulillah. Semoga ini jadi anak baik. Titip orang tua. Saya titip anak saya, ajaran sing kena, jadi muslimah yang baik, jadi istri yang baik, pastinya jadi ibu untuk anak-anak kelak. Saya jadi anak siap, insya Allah. Sebagaimana mertua titip kepada anak, kepada mantunya. Terakhir, Abdullah bin Barok, tadi itu saya bawa orang, juga saya bawa 10 kuda, sudah saya taruh di belakang. Dilihat kandang, 10 jajar-jajar, wah bagus-bagus kudanya orang kaya. Nanti kalau antum ada perlu hajat keluar, antum bisa pakai. Kalau antum ada mau dakwah, pakai yang warna putih. Kalau antum yang pakai yang warna ini. Kasih dakwah warnanya putih, kerja kuda hitam, nanti rekreasi kuda coklat. Wah, orang kaya. Lihat bagaimana kehilangan istri yang tua dikasih sama Allah istri yang muda, jadi gratis, dianterno, tidak pakai apa-apa. Kehilangan satu unta untuk memuliakan yang katanya cuman tamu, mek tamu. Sopo deh, karena bukan gete, bukan sekota, bukan segara, bukan bapak, bukan ibu, bukan kakak, bukan adik, bukan ponakan. Mek tamu orang luar. Diganti dengan 10 kambing, 10 kuda yang telah Allah ganti. Lihat, kalau sudah orang mengerjakan ibadah karena Allah Ta'ala, percaya, bukan ngetes ya, percaya. Oke, sekarang ada tamu kecil ataupun tua, muda ataupun masih kecil ataupun tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, urusan duniawi kerja ataupun urusan ukhrawi atau urusan yang biasa, selama tidak menggoncangkan agama dan akidah kita, terima. Ahlan wa sahlan, monggo. Untuk capek, terima. Bismillah, wis sugui apa adanya. Yang terakhir, adabnya para salaf di dalam menerima tamu adalah tidak memaksakan diri dalam menjamu. Kenapa? Kalau memaksakan diri di dalam jamu, kata Nabi, maka kamu akan kerepotan. Utang nulis demi orang ini. Orang ini pulang, kita tidur semalam, besok paginya piutang, yang utang dia pun. Waduh, gara-gara fulan rek, 1.000 aku utang. Nah, ngilokno tamu. Padahal tamu datang bawa rezekinya, keluar bawa dosanya kita. Jadi nggak usah sampai utang-utang. Kecuali yang tua, mungkin bolehlah. Saya yakin, tak utang nombi aku. Kenapa? Saya, mertua saya, Allah ganti 10, 100 kali lipat. Boleh, tapi kalau orang-orang biasa, muslim, tetangga tangga, terus sama muslim biasa, tidak boleh sampai utang-utang. Orang alim, orang soleh, tokoh masyarakat, nyuguh ini teh, cuman air setengah. Insya Allah kita nggak sampai keadaan seperti itu. Nyuguh Maryam setengah, insya Allah kita nggak sampai nyuguh tamu setengah roti snack superco petrol ini. Setengah-setengah, nggak, insya Allah tidak. Nggak sampai pada derajat itu. Inilah termasuk satu di antara takwa kepada Allah, yaitu memuliakan tamu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilahnya besar. Datang bawa rezeki, pulang bawa dosa, kecapan demi kecapan, tekukan demi tekukan daripada tamu yang kita sugui menjadi pengangkatan 1.000 kebaikan, diangkat 1.000 derajat, dihapus dosa atau tidak ditulis dosa selama 40 hari ke depan, dan menjadi keamanan yang mana yang ngaman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh kita semuanya, dan pastinya semoga hasil dari belajar kita bisa membawakan hidayah dan taufik sehingga kita keluar dari sini bisa mengamalkan seluruh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin.